Salve saudara-saudari, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih karena saya sudah tiba kembali ke tanah timur Manise dari perantauan di Borneo, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan ini. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung saya membantu selama asistensi pasca di Kalimantan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak perlu sibuk dengan pemilihan paus? Ya, pemilihan paus yang secara resmi disebut konklav adalah urusan yang sangat-sangat serius dalam gereja Katolik. Tapi justru karena keseriusannya, umat biasa tidak perlu terlibat dalam kegelisahan, spekulasi, apalagi kampanye memilih siapa yang akan menjadi uskup Roma berikutnya. Nah, inilah alasannya. Yang pertama, ini bukan pemilihan politik. Pemilihan paus bukan seperti pemilu presiden atau pemilihan umum biasa. Ini merupakan tindakan spiritual yang bertujuan mencari siapa yang menurut kehendak Roh Kudus pantas menjadi penerus Santo Petrus. Karena itu, keterlibatan umat adalah dalam doa, bukan dalam kampanye atau spekulasi. Yang kedua, tugas utama kita adalah percaya pada penyelenggaraan ilahi. Sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan lewat situasi manusiawi yang penuh keterbatasan. Bisa saja ada diskusi, ada perbedaan pendapat di antara para kardinal, itu wajar karena mereka manusia. Tapi Roh Kudus tetap berkarya untuk menjaga gerejanya. Tugas kita adalah percaya, bukan panik atau berpihak-pihak. Yang berikutnya, konklav itu bersifat tertutup demi kebebasan. Para kardinal bersumpah untuk merahasiakan semua proses dan berdiskresi penuh. Tujuannya agar mereka bebas memilih tanpa tekanan luar. Kalau umat malah sibuk ikut-ikutan mengusung kandidat, kita justru melanggar semangat kesucian proses itu. Juga karena gereja tidak berdiri karena popularitas paus. Apapun latar belakang pribadi paus yang terpilih, gereja tetap berdiri kokoh di atas Kristus sendiri. Paus adalah pelayan, bukan bintang. Karena itu, bukan soal siapa orangnya, tetapi soal jabatan sucinya, menjadi servus servorum Dei, hamba dari para hamba Allah. Kampanye juga bukan Roh Kudus ya. Ketika ada berita tentang kampanye antar kardinal atau lobby-lobby rahasia, kita harus tahu bahwa ini adalah kelemahan manusiawi, bukan bagian dari Roh Kudus. Tetapi meskipun ada kelemahan itu, Tuhan tetap mampu membawa kebaikan. Kita berdoa supaya para kardinal mendengarkan suara Roh, bukan suara dunia. Nah, sebagai catatan singkat untuk umat Katolik seluruhnya, yang pertama, doakan para kardinal supaya mereka membuka hati kepada Roh Kudus. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan tetap memimpin gerejanya. Yang ketiga, jangan terlibat dalam spekulasi, kampanye, atau memilih-milih calon. Dan yang keempat, terimalah paus yang terpilih sebagai anugerah Allah, bukan hasil politik. Seperti kata Santo Agustinus, Roma locuta causa finita. Roma bicara, perkara selesai. Tapi sebenarnya lebih dalam, Tuhan berbicara melalui Roma dan gereja percaya. Thank you for your attention. Follow for more.